Hey yo, what up guys? What's good? What's good? I'm back. Dude, it's been a while. It's been a freaking while. So yeah, I know it's been a while, but aku pun masih slowly get back on track to channel ni sebab life kinda busy bah these past few months, especially ujung-ujung tahun lalu. Sebenarnya aku ada banyak project video, aku ada banyak video dibikin, tapi aku ndak jumpa masa yang sesuai untuk edit sama upload video tuh di channel nih. So ada berapa bulan nih channel nih ada sunyi sedikit. What's going on in my life? Nothing much, busy saja. Oh ya, I lost a teeth. Ya, gigi aku patah ya guys. Lost a teeth. Handsome juga kan? Yakin tuh harus. So apa lagi? Oh, I got my chest tattooed. What else? What else? What else? My own t-shirt is coming pretty much soon. So stay tuned for that. What else? Oh, YouTube channel aku nih sudah celebrate 1 tahun. So yeah, cheers for me. So ya, aku buat video nih untuk cerita how the F aku boleh get myself into this tattoo career. So without further ado, let's get to that main topic. Hey yo, what up guys, it's your dude Jimboy, a daydreamer and a night thinker vlogging from Tawau Town. And today we're gonna talk about how the F I get myself into this tattoo industry. Sebab kemarin dulu aku celebrate 3 tahun aku dalam bidang tattooing. So ya, aku mau buat satu video untuk menceritakan sama kamu, sebab banyak kawan-kawan aku yang masih terkejut bila jarang nampak aku ada tattoo begini sampai di dada. Dan banyak tattoo begini jadi orang pun terkejut. Macam mana aku boleh terjebak sama benda yang jarang pandang negatif nih. So ceritanya macam nih. 3 tahun lalu aku kerja di area Maleo Basin sana, Limpas Maleo Basin. Aku kerja kalau orang tahu panggil kerja camp. Kerja camp, kalau orang tahu panggil kerja camp. Area Maleo Basin sana aku bekerja sebagai apprentice mechanic. Ya, apprentice mechanic. Dalam ujung bulan 1 kah 3 tahun lalu, izin 2017, Januari 2017 aku naik camp kerja di sana sebagai apprentice mechanic. 3 ke 4 minggu aku sudah kenal dengan satu roommate ku nih, nama dia Michael. Dia kerja sebagai wireman, aku sebagai apprentice mechanic. So kami share satu bilik. So dia roommate ku. So dia ada bikin satu dinamo nih. Dia sambung dengan bateri. Kalau kau nampak dinamo, wire, bateri, kau tahu satu benda. Kalau di camp, kau tahu itu dia orang mau bikin tattoo mesin. So aku jumpa tuh dinamo lah, aku tanya dia, bro, apa kau bikin nih? Dia bilang, aku mau bikin tattoo mesin batu. Dia sambil ketawa nih dia cerita. Tapi tidak pandai hidup. Aku balas dia balik, kau wireman, kau bikin tattoo mesin kau tidak pandai kasih hidup. Apa cerita? Dia bilang, tidak tahu lah, tidak pandai aku. Oke, bilang, aku ambil lah ya. Bilang, aku ambil tuh dinamo. Dia bilang, ambil lah, kamu buat apa? Bilang, adalah. Padahal dia tidak tahu. Aku mau ambil tuh dinamo yang dia bikin tuh untuk kasih jadi tattoo mesin yang dia bikin tak pandai jadi. So aku balik pergi bengkel, aku ambil wire tape, aku ambil cable tie, aku ambil dawai, aku ambil plate besi, aku ambil apa lagi? Banyak lah, aku ambil bahan-bahan dari scratch lah, mostly from scratch aku ambil untuk bikin homemade tattoo machine. Power supply dia pakai USB lagi. Nah, jadi dia bilang, siap sudah nih bro, jadi aku bilang, jadi kita mau tes. Dia bilang, kita tes di badanku lah. Kawan gue tuh bilang, dia bilang, kita tes di badanku lah. Aku bilang, di mana kamu bikin? Dia bilang, di sini lah. Dia bilang, apa desainmu? Dia bilang, oke, nanti kejap aku cari desain. So aku pun pergi mandi. Berapa menit kemudian balik pergi bilik. Dia bilang, bro, aku mau desain nih. Mau tahu desain apa? Tapi nih, ini contoh desain yang dia nampak sama aku.
Dia bilang dia mau buat di sini ya, bicep. Saya bilang oke, boleh. Masa kamu mau bikin? Kamu mau pikir lagi. Ink apa mau dipakai? Masa itu aku memang ada buat research juga pasal aku ada nampak juga di YouTube pasal prison tattoo. Aku nampak salah satu cara dia orang bikin ink, dia orang pakai pensel stabilo, dia pakai guna tengah-tengahnya nih. Ini nih karbon tengah nih, dia orang akan belah, dia orang ambil ini, dia orang kasih hancur. Kami ambil pensel nih, kami belah, kami ambil tengah-tengah ini karbon dia, kami ketok-ketok, kasih halus. Lepas itu kami campur air. So aku sudah lukis pakai tangannya, pakai pen di tangannya. Cerita jalan sono mesin tanpa glove nih, memang OG style, prison style punya tattooing. No hand glove, no tissue, pakai kain lapnya pun memang sapu tangan saja dengan darah-darah yang mengalir lagi. Memang OG lah masa itu, memang OG. Aku sarankan jangan kamu tes sebab bahaya, tapi masa itu kami we don't give up. So kami yalah kerja siap pun pedalaman, kenapa mau takut, sedar ndak sedar siap malam tuh juga. So kami pun yang excited sudah nih, kawanku pun yang tangannya pun berdarah-darah, sudah bengkak, sudah dengan tribal crossnya yang sudah siap pakai mesin buat sendiri nih. Kami pun yang satu achievement kami dapat rasa tuh, satu achievement. So kami pun oke, mau tutup sudah. So di camp kami jam 10 malam, tepat jam 10 malam generator besar akan dinikmati. So satu camp tuh, satu blok tuh semua gelap gelita, tiada karan. Ngam-ngam sebelum jam 10 kami siap. Kami dapat sempat bikin kopi. Lepas itu mati sudah lampu. Oke. Keesokan harinya kami sarapan sebelum turun kerja, kami sarapan. Kalau itu yang semangat sudah lah, mandi sudah pagi, sengaja lagi pakai singlet masuk di dapur kami. Dia masuk di dapur kami, satu camp Rio. Kenapa? Di mana aja dapat tuh tattoo. So beberapa hari kemudian aku, kawanku semua pergi enjoy lah kan, semua pergi lepak di bilik sebelah, karaoke, minum. Aku di bilik ini kurang sehat. So aku bilang kalau aku layan sakitku, esok aku nggak dapat kerja, nggak dapat turun kerja. So aku bilang potong lagi gaji kan. So aku bilang apa aku mau bikin di bilikku sendiri. Aku nampak tattoo mesin, aku nampak ada masih ink, serbuk ink yang belum dicampur air. Saya bilang I'm gonna tattoo my own self. So ambil mesin, kasih hidup. So inilah jadinya. Nih plus sama yang ini dulu dia ada tulisan Treasure. Pokoknya Treasure lah sini. Treasure ini salah satu magazine skateboard lah. Pada buat di sini dulu Treasure. Tapi aku sudah padam sekarang. Aku bikin blackout cross begini, brush stroke tutup. Aku cover up sebab sangat jelek ya, sangat jelek masa itu. Sama aku ada 2 tattoo di kakiku. So itulah tattoo pertama aku. So masa lepas aku buat tuh, aku gambar lah yang ini. Aku bilang yang first tattoo kan, orang bilang mau show off lah. So aku gambar, aku post di Instagram gue, show off first tattoo, first small tattoo. Aku tak lagi semua hashtag ini semua. Kebetulan aku ada satu orang kawan, dia memang tattoo artis Tawau. Nama dia Ot. Oke, aku mau shout out untuk Ot Skate Tattoo, Tawau Skate Tattoo, Ot. Aku mau shout out dia untuk peluang yang dia tak aja sedar dia bagi aku. Dia nampak postku tuh si Ot, salah satu pembuat tattoo lama di Tawau. Jadi dia nampak aku punya post yang inilah. Dia nampak. Dia komen, dia bilang, "Bro, kebetulan kami memang sudah kenal, Pak. Itu kami sudah kenal sebab kami main skate sama-sama kan. Ada 1-2 tahun lah kami main skate sama-sama. Jadi kenal-kenal begitu sih lah." Dia komen, dia bilang, "Kau buat sendiri kah?" Aku pun yang tahu jalan bilang, "Ya." Dia bilang, "Ya." Aku balas komennya. Kami mau balas komen lah di situ. Dia bilang, "Kau buat sendiri kah?" Aku bilang, "Ya, aku buat sendiri." Dia bilang, "Pakai apa?" Dia bilang, "Pakai mesin buat sendiri." Dia bilang, "Ya." Dia bilang, "Pakai apa?" Aku bilang, "Pakai mesin buat sendiri." Terus dia balas lagi komen, dia bilang, "Kalau kau minat, aku boleh ajar." Dia cakap begitu dalam komennya. Terus I slide in the DMs. Aku tanya,
betul banget. Dia bilang, ya kalau kau manu yang penting kau rajin melukis ya. Easy bro, easy. I've been drawing for my whole life. Aku melukis dari aku kecil. Aku nggak tahu aku start melukis dari aku umur berapa, tapi memang aku sudah belajar melukis dari aku kecil. So bilang si Ot, yang penting kau rajin melukis. Start dari situ. Satu hari kami kerja, kami turun jam 6 pagi sampai jam 5 petang. Kami kerja. Sarapan pagi. Kami turun jam 6. Kami take break jam 9. 1 jam. Lepas itu kerja lagi balik. Lepas itu break lagi jam 12, 1 jam. Lepas itu kerja lagi balik, lepas itu break lagi jam 3, 1 jam. Kerja lagi balik, lepas itu balik jam 5. Setiap satu break time tuh, orang lain semua pergi dapur, makan, minum kopi. God bless. Aku enggak, aku pergi dapur sih ya. Aku cuma pergi dapur makan kalau jam 12. Jam 9 sama jam 3 tuh aku enggak pergi makan. Aku pergi dapur, bikin kopi, aku balik pergi bilik, aku melukis. Dari situ berapa bulan aku start melukis. Salah satu lukisan-lukisan terawalku kamu masih boleh cek di aku punya Instagram. Aku akan letak link di bawah. Kamu boleh cek aku punya Instagram. Post-post terawal paling bawah tuh, itu salah satu aku punya lukisan-lukisan terawal. Lukisan-lukisan masa aku di camp yang belum nih aku start betul-betul profesional punya style tattooing. So itulah, sudah melukis setiap hari, melukis. Start dari situlah aku cop diriku sendiri. Aku bilang, for the first time ever I have a goals and I have a career to achieve. Sebab selama aku hidup di sekolah sekalipun, kalau ditanya pasal cita-cita, aku tiada. Aku punya, asal aku ditanya cita-cita apa mau jadi apa, aku punya berubah-ubah. Sebab aku memang tiada, aku nggak tahu apa in my life. I don't know what I want in my life. What career I want to achieve, what my goals, nggak pernah. So for the first time ever, aku tanam perkataan dalam diriku, this is what I want to do in my life for the rest of my life. I want this, I want to achieve this, I want to be good at this. So aku putuslah, siap sudah tatunya. Aku ada tatu berapa, 14. Aku ada sempat tatu dalam 2 bulan lebih aku di camp. Aku ada sempat buat 14 jenis tatu aku dapat buat sana. Sayangnya aku udah ada simpan punya gambar, pasal masa itu aku udah seberapa sama gadget kan. Oke, so fast forward, selepas aku berhenti dari kerjaanku di camp tuh, aku balik Tawau. Aku ada membambong berapa bulan, dalam almost 1 bulan lah aku bambong tidak kerja. Pas aku dapat kerja balik, aku kerja sebagai storekeeper di satu kedai mainan di bandar. Aku kerja sebagai storekeeper di orang. Aku yang handle dia punya storing mainan di orang semua sana. So aku ada kerja sana dalam berapa bulan lagi. Setiap gajiku sana sangat rendah, tapi aku manage untuk simpan, untuk aku buat modal untuk aku start aku punya tattoo career ni. Sebab aku tak tahu juga berapa banyak perlu modal untuk start tattoo punya barang-barang tattoo ni semua, berapa modal diperlukan untuk dapat semua dah punya barang-barang. So aku kerja dalam berapa bulan gitu. Masa tu aku kerja part time sih, aku nak kerja full time. Aku ingat last tahun yang sama, dekat limpas pertengahan tahun sudah habis kontrakku kerja sebagai storekeeper di company itu. My last payment, gaji terakhirku cukup saja, dicampur dengan simpanan yang ada, cukup saja untuk beli perkakas tattoo semua macam tattoo mesin, tattoo supply, dia punya tattoo power supply tu, dia punya jarum, cukup saja untuk dapat beli itu semua. Lepas tu I have nothing in my wallet. Itu sih yang aku ada. So aku hustle beli semua, still kurang.
Apa aku kurang? Satu aku kurang. Aku lupa order ink tattoo yang hitam punya, yang untuk lining punya hitam punya nih. Aku dah dapat order tuh sebab lari budgetku nak cukup. So aku orang bilang berterima kasih juga sebab aku punya mama pun nampak juga aku punya usaha macam mana. Sebab start aku dah turun dari camp tuh, I spend all of my time in my room melukis. Aku dibili, melukis. Pergi kerja awal pagi, balik petang, dari petang, tengah malam, subuh aku melukis. Bangun awal pagi, kerja lagi di tempat kerja pun kalau aku ada free time aku melukis. So mama aku nampak usaha aku situ, jadi dia pun tanya. Aku sudah beli semua tattoo mesin gitu semua, sudah last paymentku semua sudah aku habiskan, semua simpananku. Aku punya gaji terakhir pun aku sudah beli semua barang-barang tatuku, tapi masih kurang. So and I was like, apalagi lepas nih barang tatuku ada sudah tapi tidak lengkap, belum lengkap untuk aku start tattooing secara betul, yang orang bilang yang proper tattooing belum cukup. So mama, aku punya mama bantu aku beli dia bantu aku dalam berapa ringgit Malaysia untuk aku beli lagi ink tattoo yang besar punya tuh, yang hitam punya, yang untuk lining punya sama shading. Tapi sebelum aku start tattoo orang, aku mau tahu quality barang-barang tattoo yang aku beli itu boleh pakai atau tidak. So aku jumpa sama si Ot, aku buat satu appointment, aku buat meet up sama si Ot. Aku mau tanya, Ot, bolehkah aku jumpa kau? Aku mau kasih nampak semua barang-barang tattoo ku nih, mesin, power supply, ink, quality ink. So aku takut quality ink bah sama jarum. Aku mau tahu dia punya quality bagus gak, sebab si Ot lagi tahu kan. Jadi aku jumpa dia, aku nampak dia punya jenis jarum yang aku pakai, jenis jenama ink yang aku pakai, boleh pakai atau tidak, mesinku oke ke tidak, power supply ku tahan ke tidak. Jadi dia semua nampak, dia cek. Masa tu dia ada job di studio, so aku pergi sana, dia masih tengah buat tattoo, so aku tunggu berapa menit begitu. Habis ya jobnya, ada punya klien sudah balik, dia bongkar aku punya barang-barang tattoo, dia tengok mesinku, dia bilang, oh mesin ni oke nih, boleh nih. Jarum punya dia bilang oke, semua pas semua. The last thing yang dia cek ialah ink, quality ink. Kebetulan ink yang aku beli sama dengan jenama ink yang dia pakai. So short story, semua barang-barang tattoo ku tuh memang ngam lah aku beli, dah ada yang slack, ngam semua. So aku bilang, sebelum aku start tattoo orang, aku mau try barang-barang tattoo ku tuh di badanku bah. Aku mau tengok kalau lebih-lebih lagi ink tuh. Aku mau tengok kalau ink tuh betul ke kualitinya oke. Aku mau tes di badanku sendiri. Aku mau tengok kalau ada efek atau tiada. Sebab mostly tattoo ink tattoo bah yang paling bahaya. Kita tidak tahu dia punya kualiti kan, takut yang low quality tidak bagus jadi ada efek. Takut aku orang lain. So sebelum kena sama orang lain bos, aku tes di badanku sendiri. Kalau badanku tiada efek apa-apa, means aku boleh proceed untuk buat orang lain. So aku bilang, oh bikinkan aku tattoo di badanku. So aku punya first tattoo yang proper tattooing di studionya si Ot lah. Tattoo tuh yang nih bunga rose nih, kamu nampak nih bunga rose nih. This is my first proper tattoo yang aku bikin di studio si Ot. Sebelum aku turun studio itu pun aku ada minta kebenaran sama beliau perempuanku. Bilang, mak, aku mau pergi studio. Dia bilang, studio apa? Dia bilang mau pergi studio tattoo. Aku bilang, aku mau kasih cek kawanku, aku punya barang-barang tattoo nih, kalau oke semua. Dia bilang, oh iyalah, tapi aku ada cap. Aku bilang, aku mau bikin tattoo juga. Beliau pun no comment, gak ada komen. Aku jalan sih sampai sana. Semua sudah cek. Oke, si Ot bikin. Aku sengaja bikin di sini, kenapa? Sebab kalau kau bikin tattoo, kau bikin di sini, kau boleh nampak pembuat tattoo tuh, kau boleh nampak dia punya cara pembikinan, Mbak. Kau boleh nampak cara dia setting tuh cara dia pegang tuh mesin, cara dia kasih tarik tuh lining, cara dia hantam tuh shading macam mana. Nampak. Jadi sengaja buat sini, so aku mau nampak cara dia bikin yang proper punya lah penggunanya. So bikinin lah yang bunga rose nih, bikin. Jadi sudah siap balik aku. Malam sudah, mau dekat malam sudah. Balik ke rumah sudah. Mak, ada sudah tattoo, sudah nampak nih first tattoo nih. Ada sudah. Aku yang diam-diam sih nih, aku pun tak tahu yang dia marah ke tidak. Aja aku dia marah pun yang
kau boleh buat kan, sudah melekat di badanku. Beliau lakiku 2 minggu kemudian sudah sembuh, baru dia percaya itu tato betul. Yang pertama aku bagi tahu itu jangan pikir stickers ya. So last thing yang aku perlu buat is untuk dapat keyakinan dari kedua mak bapakku yang ini kerjaya yang aku pilih, ini kerjaya yang aku mau aku buat for the rest of my life. I hustle too much for so itulah antara banyak cobaan lah, orang bilang paling banyak itu yang paling susah aku dapat lah. Trust from both of my parents yang aku mau jadi tattoo artist. Jadi semana aku dapat keyakinan diorang nampak punya usaha. Satu masa nih mungkin situ ada mau 1 tahun sudah dari first aku punya tattoo nih, mau 1 tahun sudah memang melukis. Semana cara aku dapat keyakinan diorang, petang tengah hari lah macam tuh. Aku udah ingat bulan berapa sudah yang aku tahu mau 1 tahun sudah aku punya first tattoo. Dari start aku first tattoo itu mau 1 tahun sudah. Start dari aku turun dari camp, aku kasih keluar semua lukisan gue. Aku betul-betul ada begini tebal lukisan, begini tebal ya. Aku bentang di ruang tamu kami, aku bentang lukisanku semua. Berapa banyak lukisanku tuh aku tidak dapat kira, tapi memang beratus. Semua lukisanku dapat cover, keseluruhan lantai ruang tamu kami dapat cover. Hilang lantai ruang tamu kami disebabkan lukisan aku hambur. Start di situ. Parentsku nampak aku punya usaha. Aku jelaskan sama dia orang, aku bilang, "Mak, Pak, ini benda aku mau. Ini benda yang aku usahakan, ini benda yang aku bikin dalam bilikku yang sampai kamu pun rasa lain sebab aku di bilik sebab aku luangkan masa di bilik sebab aku dalam bilik aku melukis, aku kunci pintu pakai headphone, aku ndak anu nih sama anu lain. Orang bilang aku asingkan diri sama dunia luar. Bilik ini aku bikin selama yang aku berkunci dalam bilik ini aku bikin. Ini aku mau jadi tattoo artist. Aku mau buat nih benda secara profesional. Aku mau buat, I wanna make a living from this." So orang pun yang oke, orang bagi green light. Sedar ndak sedar, I'm here where I am 3 years after all of that hustle. Tanpa disadar sudah 3 tahun aku bikin tattoo. I make a living from that. What else? I make friends from that. I learn a lot from that shit. So ya, lah 3 tahun sudah. I have a full sleeve tattoo, I have a chest tattoo, I make a living from that. So ya, lah. That's how I get into my tattoo career. Panjang gak videonya? Aku rasa panjang, tapi aku mungkin edit nanti kasih pendek sih, tengok ambil apa yang penting sih kan. So yeah, I guess that's it. Apa lagi lepas nih video? Oh ya, what's new in my life? Sekarang kami visit to FCAT ujung bulan nih 21, malam kemuncak Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2020 yang ke-8 ya, ada silap. So stay tuned for that. Show some support. Aku sama siapa-siapa yang nonton video ini, coba kamu tinggalkan komen setiap tahun ke FCAT, etnik apa yang kamu tunggu-tunggu dia punya persembahan di malam kemuncak, pentas malam kemuncak. Leave your comment down below. So ya guys, that's it. Aku rasa lepas ini aku ada janji berapa buat video apa lagi. Oh, aku ada sebelum video ini aku ada janji, kalau channel ini reach 400 subscriber aku akan buat hot and spicy noodle challenge. Tapi setelah aku cek aku punya medical check up, aku tanya sama orang yang tahu begini. Aku jenis yang tidak makan pedas. Lagi satu aku ada gastrik. So orang yang lebih tahu jarang sarankan supaya aku jangan buat tuh benda. So itu sebab kenapa aku belum ada buat lagi. Bukan tiada, akan ada. Aku akan ada buat video spicy noodle challenge. Mungkin aku ajak kawan-kawanku, tapi aku tidak akan buat sendiri. So aku ajak kawan-kawanku. Nanti aku buat lagi satu video, satu spicy noodle challenge. And I have one more video yang aku pernah janji sama kamu to talk about all my tattoo meaning, semua
Sebab semua tato yang aku ada di tangan ini semua ada maksud. Ada sebab kenapa aku bikin, ada penceritaannya. Di dada ini pun. So aku akan buat lagi satu video pasal all my tattoo meaning. So stay tuned for that. What else? Puhun. Murah rezeki tiada halangan. Aku akan drop t-shirtku sendiri, printing aku akan print t-shirtku sendiri, desainnya sendiri. Mungkin dalam 1 tahun aku akan buat 1-2 desain, keluaran 1-2 desain. Tengok macam mana nanti sambutannya. Sebab yang first aku mau buat logo tattoo sendiri yang macam kamu perasan di aku punya di mana? Di sini nih. Kamu nampak nih nih simbol kecil nih. Ini aku punya official logo untuk aku punya tattoo career. So aku ada buat t-shirt berdasarkan logo tuh. So stay tuned for that. Kalau kamu nanti kalau aku sudah drop, aku akan buat lagi satu update. Mungkin aku akan buat giveaway untuk klien-klien tattooku, untuk mungkin tuh 1-2 orang subscribersku untuk dapat free t-shirt, untuk orang bilang to show some appreciation lah sama kamu punya support selama 1 tahun aku punya YouTube channel nih. Sebab aku punya YouTube channel ini sudah masuk 1 tahun, sudah celebrate 1 tahun. So I wanna make something new. And yes, I guess that's it for now from me. I guess I'll see you in the next video. Here's your dude Jimboy sending much love and peace. Signing out.